Aku adalah seorang remaja yang tinggal di sebuah rumah yang dikelilingi oleh suasana alam yang asri. Di dekat rumahku terdapat sebuah pohon mangga yang telah tumbuh sejak aku kecil. Pohon itu memberikan naungan yang menyenangkan di halaman depan rumah kami, dan buah mangganya selalu menjadi favorit keluarga kami setiap musim panen tiba. Namun, satu kejadian yang mengejutkan terjadi ketika ayahku memutuskan untuk menebang pohon mangga itu. Alasannya cukup sederhana, pohon tersebut telah tumbuh terlalu besar dan menutupi tampilan depan rumah kami. Meskipun kami merasa sedikit sedih, kami menganggapnya sebagai keputusan yang wajar. Setelah pohon mangga itu ditebang, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui rumah kami. Yang pertama adalah meninggalnya Pak Anggi, sopir keluarga kami, yang secara tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia di rumah kita. Ini benar-benar mengguncang keluarga kami, terutama ayah yang merasa bertanggung jawab karena telah memerintahkan penebangan pohon mangga tersebut. Selain itu, kejadian-kejadian ganjil lainnya terus terjadi. Ayah dan ibuku sering diganggu saat mereka tidur. Mereka mendengar suara-suara aneh dan merasa ada yang mengintai di sekitar rumah. Ini membuat suasana menjadi tegang dan membuat kami semua merasa cemas. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi pada kakakku, Alex. Alex baru saja pulang dari kuliah di luar negeri dan tidak lama setelahnya dia mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin dan wajah pucat. Dia berbicara tentang bayangan-bayangan yang menghantui pikirannya dan kehadiran sesuatu yang jahat di sekitar rumah. Semua kejadian ini membuat kami semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Apakah penebangan pohon mangga tersebut telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya kita ganggu? Ataukah ada kekuatan gelap yang bersarang di sekitar rumah kami? Sekali lagi, kami merasa bahwa keputusan untuk menebang pohon mangga itu menjadi awal dari semua ketakutan yang kami alami. Mungkin saja ada sesuatu yang tersembunyi di balik bayangan hijau yang kini telah hilang dari halaman depan rumah kami. Dengan tiap hari yang berlalu, keadaan di rumahku semakin buruk. Kejadian-kejadian aneh terus terjadi tanpa penjelasan yang jelas. Suasana di rumah menjadi tegang dan penuh dengan ketakutan. Pertama-tama, kami sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara-suara itu seperti bisikan-bisikan yang tidak bisa kami mengidentifikasi sumbernya. Kadang-kadang terdengar suara langkah-langkah kaki di lorong yang kosong. Namun, ketika kami memeriksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian kakakku Alex semakin terganggu dengan mimpi-mimpi buruknya. Dia tidak lagi hanya terbangun dengan keringat dingin, tetapi dia sering berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal saat dia tertidur. Dia tampak seperti terhipnotis oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ayah dan ibuku juga mengalami hal-hal yang mengerikan. Mereka sering merasa diawasi dan ada kehadiran yang tidak menyenangkan di sekitar mereka saat mereka beristirahat di ruang tamu. Bahkan mereka melihat bayangan-bayangan gelap melintas cepat di sudut-sudut rumah. Keadaan semakin buruk ketika kami menemukan jejak-jejak kaki yang tidak dikenal di halaman belakang rumah pada suatu pagi. Jejak-jejak itu seperti jejak kaki manusia, tetapi lebih besar dan terlihat aneh. Kami mencoba untuk mencari tahu siapa yang masuk ke halaman kami, tetapi tidak ada bukti yang jelas. Pada suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di ruang keluarga, tiba-tiba lampu-lampu di rumah mati secara bersamaan. Suasana menjadi gelap gulita dan kami merasakan kehadiran yang mencekam di sekeliling kami. Suara-suara aneh semakin keras dan kami merasa seperti terjebak di dunia yang tidak kita kenal. Kami memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal setelah semua kejadian itu terjadi. Paranormal tersebut setelah melakukan penelitian mendalam di rumah kami, dia mengatakan bahwa pohon mangga yang ditebang telah menjadi tempat bertengkarnya roh jahat yang menghantui kami. Mengetahui hal ini, kami segera melakukan prosesi spiritual untuk mengusir roh-roh jahat tersebut dari rumah kami. Setelah prosesi selesai, kejadian-kejadian aneh mulai mereda dan suasana di rumah kembali menjadi tenang. Namun, ingatan akan ketakutan yang kami alami karena pohon mangga di depan rumah tidak pernah hilang dari pikiran kami. Kami belajar dari pengalaman ini bahwa tidak semua yang terlihat alami adalah baik, dan kadang-kadang kita harus waspada terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang tidak kita mengerti. Demikianlah cerita horor tentang pohon mangga di depan rumah. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan. Kami dari saluran YouTube Duka Malam Horor berharap cerita ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu waspada
terhadap hal-hal gaib yang mungkin terjadi di sekitar kita. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dan horor lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.